Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 3 dan kali ini kami akan membahas tentang analisis jarak tempuh dan efektivitas metode pencarian. Nah, pembahasan ini masih ada hubungannya dengan materi kelima sebelumnya. Lalu di sini kami memberikan judul pencarian jalur dari Jakarta ke Kediri menggunakan metode depth first search, breadth first search, dan best first search. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Melisa Kristi Pasiowan dengan NIM 220240032. Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mengimbelat dengan NIM 220240030. Perkenalkan, nama saya Jessica Diana Tabar dengan NIM 22024044. Nah, di sini ada kasus yang harus kita selesaikan, yaitu dengan node awalnya atau start yaitu Jakarta dan node tujuan atau goalnya yaitu Kediri. Dan di sebelahnya lagi ada sebuah jarak tempuh dari kota satu ke kota lainnya, misalnya ada Jakarta ke Solo dengan jarak tempuh 1000 km dan seterusnya pada Solo, Jakarta, dan Purwokerto. Ya, jadi di sini metode yang pertama adalah depth first search. Nah, depth first search ini adalah teknik di mana kita melakukan penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat di sini pada gambar sebelah kanan terdapat pohon keputusan DFS. Oke, jadi ini dimulai dari Jakarta. Kemudian kita akan memeriksa cabang pertama, yaitu Jakarta, Solo, lalu ke Yogyakarta. Nah, karena goals kita belum terpenuhi atau belum menemukan goals, maka kita akan kembali ke Solo, lalu ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita akan memeriksa cabang kedua, yaitu Jakarta ke Purwokerto. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa cabang dari Purwokerto ke Semarang, lalu kita kembali ke Purwokerto, Surabaya, lalu Purwokerto ke Solo, lalu kembali ke Purwokerto. Alasannya karena kita belum menemukan goals kita atau tujuan kita yaitu Kediri. Maka kita akan mundur kembali ke Jakarta dan mencoba jalur yang lain. Nah, di sini jalur selanjutnya yaitu Jakarta ke Yogyakarta. Nah, kita mulai Jakarta-Yogyakarta, lalu kita akan mengecek cabang dari Yogyakarta. Sini Yogyakarta, Bandung. Lalu kita mundur lagi ke Yogyakarta karena belum mencapai goals kita. Kemudian kita memeriksa kembali Yogyakarta, Kediri. Nah, ternyata di sini goals kita sudah ditemukan, maka pencariannya dihentikan. Oke, jadi dengan menggunakan DFS ini, kita akan mengeksplorasi sedalam mungkin sebuah cabang pohon sebelum berpindah ke cabang berikutnya. Ini terlihat dari cara pohon keputusan yang dieksplorasi dari Jakarta ke berbagai rute sebelum mencapai tujuan. Nah, struktur pohon keputusannya. Gambar ini menunjukkan berbagai rute dari Jakarta ke kota-kota lain seperti Solo, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung sebelum mencapai tujuan akhir yaitu Kediri. Selanjutnya jalur ke tujuan yaitu Kediri. Mana setelah kita mencoba beberapa jalur dan mengikuti urutan DFS, maka pohon keputusan ini menunjukkan bahwa jalur terpendek atau jalur yang berhasil menuju ke Kediri adalah melalui cabang yang ditunjukkan dengan nomor 16. Dengan hasil akhir bahwa metode DFS ini berhasil menemukan jalur dari Jakarta ke Kediri dengan melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap pohon keputusan. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa pentingnya penelusuran mendalam sebelum mengeksplorasi jalur yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode breadth first search. Nah, di sini ada pohon keputusan dari metode kedua yaitu breadth first search, yaitu dimulai dengan Jakarta, kemudian turun ke level atau tingkatan selanjutnya yaitu ke Solo, kemudian ke Purwokerto dan ke Yogyakarta. Jika belum menemukan goal, maka lanjut lagi ke tingkatan selanjutnya yaitu Yogyakarta, ke Semarang, ke Surabaya, ke Solo, ke Bandung, hingga sampai pada goal tujuannya yaitu Kediri. Jika goal sudah ditemukan, maka pencarian ini dihentikan.
Jadi kesimpulannya, metode BFS ini mengeksplorasi semua node atau level tingkatan yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Ini berarti BFS akan mengunjungi semua kota yang terhubung langsung dengan Jakarta terlebih dahulu sebelum mengeksplorasi kota-kota yang lebih jauh. Struktur pohon keputusan ini menunjukkan eksplorasi dari Jakarta ke kota-kota seperti Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta pada level pertama, kemudian dilanjutkan ke kota-kota berikutnya seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Solo, Bandung, dan akhirnya Kediri. Jalur ketujuan Kediri dalam metode BFS ini ditemukan pada urutan ke-9 setelah mengeksplorasi semua cabang di level-level sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa BFS menemukan solusi yang paling pendek dalam hal jumlah langkah dari akar pohon. Jadi hasil akhirnya, metode BFS ini berhasil menemukan jalur dari Jakarta ke Kediri dengan mengeksplorasi semua kemungkinan jalur pada setiap tingkatannya. Gambar ini menunjukkan bahwa BFS efektif untuk menemukan jalur terpendek dalam hal tingkat eksplorasi, yaitu dari Jakarta ke Yogyakarta, kemudian ke Kediri. Metode 3 atau Best First Search, pohon keputusan Best First Search. Yang pertama, start at Jakarta. Yang kedua, periksa cabang pertama Jakarta sampai ke Solo, kemudian Solo ke Purwokerto, kemudian Purwokerto ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Kediri atau goal. Jika goal sudah ditemukan, maka pencarian dihentikan. Metode Best First Search. Best First Search memilih node berikutnya berdasarkan suatu kriteria yang terbaik dari node yang ada. Biasanya ini berdasarkan suatu nilai heuristik yang menggambarkan seberapa dekat atau seberapa baik node tersebut menuju tujuan. Struktur pohon keputusan. Gambar memperlihatkan berbagai jalur yang dapat ditempuh dari Jakarta dengan jalur-jalur yang berbeda, seperti melalui Solo, Purwokerto, Yogyakarta, dan lain-lain. Metode ini memilih jalur yang dianggap paling baik pada setiap langkah berdasarkan informasi yang ada. Jalur ketujuan Kediri. Gambar menunjukkan bahwa metode Best First Search menemukan jalur ke Kediri melalui urutan eksplorasi yang ditandai sebagai cabang keempat, yaitu Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Yogyakarta, dan Kediri. Metode ini mungkin menggunakan informasi jarak waktu atau kriteria lainnya untuk memilih jalur ini sebagai yang terbaik. Hasil akhir, metode Best First Search berhasil mencapai tujuan atau Kediri dengan memilih jalur yang dianggap paling baik pada setiap langkahnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini menggunakan pendekatan terarah dan lebih informatif dibandingkan metode pencarian lainnya yang tidak menggunakan nilai heuristik. Nah, jadi kesimpulan yang didapatkan dari semua metode-metode yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa metode yang paling cocok berdasarkan efektivitasnya adalah Best First Search, yang dimana ini merupakan metode yang paling cocok digunakan, karena ini memiliki beberapa hal seperti mulai dari efisiensi, yang dimana metode ini menggunakan informasi tambahan untuk mengarahkan pencarian, sehingga dapat mempercepat proses menemukan jalur tujuan kita atau goals, yaitu Kediri. Kemudian, karena ada optimalitas, dengan heuristik yang baik, maka BFS bisa lebih cepat menemukan jalur yang lebih singkat atau lebih sesuai dengan kriteria tertentu dibandingkan metode Depth First Search dan Breadth First Search. Selanjutnya ada penggunaan memori, yang dimana BFS ini atau Best First Search ini lebih efisien dalam penggunaan memori dibandingkan BFS karena tidak perlu menyimpan semua node di level tertentu. Nah, jadi penerapan Best First Search ini pada jarak tempuh yang dimana diketahui bahwa jarak Jakarta ke Yogyakarta sebesar 1.900 km, kemudian Yogyakarta ke Kediri sebesar 1.500 km. Jika kita hitung 1.900 ditambah 1.500 sama dengan 3.400. Jadi total jarak yang didapatkan adalah sebesar 3.400 km. Nah, itulah penjelasan tentang analisis jarak tempuh dari kota Jakarta ke Kediri menggunakan 3 metode teknik pencarian. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir
Sekian dan terima kasih.